Kabar gembira, Elkan Bagot berpotensi kembali ke Ipswich Town di jendela transfer Januari. Akankah ia mengejutkan dunia dengan debut perdana di Premier League? Temukan detail lengkapnya di sini. Langkah sensasional. Jay Itzes pilih pertahankan nomor punggung 4 di Venezia untuk Liga Italia musim depan. Apa strategi mengejutkan yang akan membuatnya tampil hebat di Serie A? Ini penjelasannya. Skandal besar terbaru. Jordi Amat cedera parah saat bela JDT. Apakah ini menjadi penghalang terbesar untuk ambisinya di kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Timnas Indonesia? Temukan fakta barunya di sini. Ini baru top. Zahabi Ghali, bintang muda Timnas, menggemparkan publik dengan masuk skuad senior Persija. Apa yang membuat pelatih sangat optimis tentang masa depan bintang muda ini? Bikin gempar, Shin Tae-yong bawa penyerang baru berdarah Afrika ke Timnas Indonesia. Bagaimana penyerang ini akan mengubah strategi Timnas Indonesia dalam duel sengit melawan Arab Saudi dan Australia? Ini detailnya. Di luar dugaan, Timnas Australia panik dan terpaksa kontrak pelatih yang pernah kalahkan skuad Garuda. Ketahui alasan mengejutkan yang membuat lawan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong ketar-ketir. Krisis penonton terungkap. Malaysia obral tiket murah Piala Merdeka 2024 pasca Kim Pen-gon pergi. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dan dampaknya terhadap turnamen? Skandal kontroversial. Asisten Kim Sang-sik mengungkapkan mengapa Vietnam harus rekrut pemain licik untuk menghadapi Timnas Indonesia lagi. Apa yang sebenarnya mereka takutkan? Nah kan, iya kan? Bagaimana gebrakan Shin Tae-yong membuat FAM terguncang dan Timnas Malaysia langsung mencontek strategi Timnas Indonesia, apa yang membuat mereka terpana? Bongkar rahasia besar. Pemain baru Persib Bandung Mailson 5 ternyata memiliki koneksi misterius dengan Indonesia. Apakah dia bisa dinaturalisasi dan menjadi senjata rahasia Timnas Indonesia di era Shin Tae-yong? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Kabar gembira. Elkan Bagot berpotensi kembali ke Ipswich Town di jendela transfer Januari. Akankah ia mengejutkan dunia dengan debut perdana di Premier League? Temukan detail lengkapnya di sini. Ada kabar baik terkait karir bek Timnas Indonesia, Elkan Bagot di Liga Inggris. Elkan Bagot berpeluang kembali ke Ipswich Town yang berlaga di Premier League pada jendela transfer Januari mendatang. Saat ini Elkan Bagot sedang dipinjamkan ke klub kasta ketiga Blackpool FC. Blackpool telah mengungkapkan bahwa durasi peminjaman Elkan Bagot adalah selama 1 musim penuh. Namun menurut laman resmi Ipswich Town, mereka memiliki opsi untuk menarik kembali Elkan Bagot selama jendela transfer Januari karena isi kesepakatan peminjaman tersebut. Elkan Bagot telah menyelesaikan peminjamannya ke Blackpool. Bek Town yang tampil reguler untuk tim asuhan Kieran Kenneth selama pramusim akan menghabiskan musim depan bersama klub League One tersebut. Sebagai bagian dari kesepakatan, Town memiliki opsi untuk menarik kembali Elkan dari masa peminjamannya selama jendela transfer Januari, demikian pernyataan Ipswich Town. Jika opsi tersebut diambil dan Elkan Bagot kembali ke Ipswich Town, kita akan melihat apakah bek berusia 21 tahun itu bisa melakukan debutnya di Premier League. Sementara itu, Elkan Bagot merasa senang bergabung dengan Blackpool. Ia berharap musim ini menjadi musim yang sukses bagi klub yang bermarkas di Bloomfield Road tersebut. Senang sekali akhirnya bisa berada di sini dan saya bersemangat untuk memainkan peran saya dalam apa yang diharapkan akan menjadi musim yang sukses bagi klub, kata Elkan Bagot, seperti dikutip dari laman Blackpool. Pertandingan pertama Blackpool di League One akan melawan Crawley Town pada Sabtu 10 Agustus besok. Elkan Bagot berpotensi untuk debut bersama Blackpool pada pertandingan tersebut. Langkah sensasional.
Jay Itzes pilih pertahankan nomor punggung 4 di Venezia untuk Liga Italia musim depan. Apa strategi mengejutkan yang akan membuatnya tampil hebat di Serie A? Ini penjelasannya. Venezia telah resmi mengumumkan nomor punggung para pemain mereka untuk Liga Italia musim ini. Bek timnas Indonesia Jay Itzes dipastikan tetap memakai jersey dengan nomor punggung 4. Menurut situs resmi Venezia pada Kamis hari ini, ada 27 pemain yang sudah terdaftar dan nomor punggung mereka telah ditentukan. Jay Itzes akan tetap mengenakan nomor 4 sama seperti musim lalu saat ia berhasil membantu timnya promosi ke Liga Italia musim depan. Nomor punggung 4 juga adalah nomor yang Jay Itzes pakai saat bermain untuk timnas Indonesia. Sepertinya nomor 4 ini telah menjadi nomor ikonik bagi pemain berusia 24 tahun tersebut. Pengumuman nomor punggung resmi ini juga memberikan sinyal kuat bahwa Jay Itzes akan tetap bertahan di Venezia. Seperti yang kita tahu, bek timnas Indonesia ini cukup diminati di bursa transfer. Beberapa klub ternama Italia seperti Torino, AC Monza, dan Fiorentina dilaporkan tertarik untuk merekrutnya. Saat ini, Jay Itzes sedang mempersiapkan diri bersama Venezia untuk menghadapi agenda terdekat mereka, yaitu pertandingan melawan Brescia di ajang Coppa Italia pada minggu mendatang. Selanjutnya, tim yang dilatih oleh Eusebio Di Francesco ini akan langsung menghadapi Lazio di laga perdana Liga Italia musim depan. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di markas Lazio Stadion Olimpico pada Senin 19 Agustus mendatang. Penampilan Jay Itzes bersama Venezia di Liga Italia musim depan sangat menarik untuk ditunggu. Bek andalan timnas Indonesia ini akan menghadapi striker-striker top dunia seperti Victor Osimhen, Lautaro Martinez, dan Dusan Vlahovic. Dengan nomor punggung 4 yang ikonik, Jay Itzes diharapkan bisa menunjukkan performa terbaiknya dan membantu Venezia meraih kesuksesan di Liga Italia musim depan. Skandal besar terbaru, Jordi Amat cedera parah saat bela JDT. Apakah ini menjadi penghalang terbesar untuk ambisinya di kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama timnas Indonesia? Temukan fakta barunya di sini. Berita kurang menyenangkan datang dari bek timnas Indonesia, Jordi Amat. Pemain yang memiliki darah Spanyol ini dikabarkan mengalami cedera saat bermain untuk timnya Johor Darul Ta'zim. Cedera tersebut membuat Jordi Amat harus absen saat JDT menghadapi Kedah Darul Aman dalam lanjutan Liga Super Malaysia 2024. Saat ini, tingkat keparahan cederanya masih belum diketahui. Yang pasti semua berharap agar cedera bek berusia 32 tahun itu tidak terlalu serius. Kabar cedera Jordi Amat jelas bukan kabar baik untuk timnas Indonesia. Hal ini penting karena Jordi Amat juga akan kembali memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan memulai perjuangan mereka dengan bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September 2024. Jordi Amat dikenal sebagai andalan di lini pertahanan Johor Darul Ta'zim. Bek timnas Indonesia ini hampir selalu tampil membela Harimau Selatan. Terakhir, Jordi Amat menjadi starter saat Johor Darul Ta'zim mengalahkan Kedah Darul Aman di semifinal Piala FA Malaysia 2024. Namun, mantan pemain Swansea City ini tidak bermain penuh. Jordi Amat harus ditarik keluar pada menit ke-61 dan digantikan oleh Sahrul Saad. Media Malaysia Makan Bola melaporkan bahwa bek timnas Indonesia itu mengalami cedera dalam pertandingan tersebut. Akibatnya Jordi Amat diragukan tampil untuk Harimau Selatan saat menghadapi Kedah Darul Aman dalam lanjutan Liga Super Malaysia 2024. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Ibrahim pada Jumat malam nanti. Kekhawatiran tim JDT menjelang pertemuan dengan Kedah Darul Aman disampaikan oleh Kapten tim Johor Darul Ta'zim Jordi Amat, tulis Makan Bola dalam artikelnya. Menurut laporan Makan Bola, Jordi Amat tidak terlihat mengikuti sesi latihan terbaru Johor Darul Ta'zim. Hal ini memperkuat dugaan bahwa Harimau Selatan tidak akan diperkuat oleh kapten mereka. Dia juga tidak terlihat pada sesi latihan terbaru, memberikan kesan awal bahwa ia tidak akan bermain melawan Kedah Darul Aman, jelas Makan Bola.
Ini baru top. Zahabi Gholi, bintang muda timnas, menggemparkan publik dengan masuk skuad senior Persija. Apa yang membuat pelatih sangat optimis tentang masa depan bintang muda ini? Zahabi Gholi tampaknya menjadi salah satu pemain muda Indonesia yang paling bahagia dalam beberapa bulan terakhir. Pada bulan Juli lalu, Gholi meraih gelar pemain terbaik di Piala AFF U16 2024. Prestasi ini semakin mengukuhkan namanya sebagai salah satu talenta muda berbakat di dunia sepak bola Indonesia. Pada Rabu 7 Agustus kemarin, Zahabi Gholi resmi masuk ke dalam skuad utama Persija Jakarta yang akan berlaga di Liga 1 musim depan. Keputusan ini diumumkan dalam acara launching Persija yang digelar di Jakarta International Stadium. Pelatih Persija Jakarta Carlos Pena berbicara mengenai keputusannya untuk memasukkan Gholi ke dalam tim utama. Pelatih asal Spanyol ini menyatakan kegembiraannya bekerja dengan pemain muda, sesuatu yang menurutnya sangat menyenangkan dan penuh tantangan. "Saya suka bekerja dengan pemain muda," ucap Carlos Pena dalam acara tersebut. Carlos Pena juga memberikan pandangan positif mengenai Zahabi Gholi. Pelatih yang pernah berkarier di Thailand ini merasa bahwa Gholi menunjukkan performa yang impresif selama sesi latihan. "Saya memiliki opini bagus tentang Gholi. Saya ingin dia berlatih dengan kami. Dia tampil cukup baik di sesi latihan," kata Carlos Pena. Zahabi Gholi bermain di posisi winger dan meskipun sudah masuk ke tim utama, ia masih harus bekerja keras untuk mendapatkan tempat utama di lini sayap Persija Jakarta. Namun kemampuan yang dimiliki Gholi dan kepribadiannya yang baik memberikan harapan besar bagi masa depannya di klub tersebut. Carlos Pena juga memuji kepribadian Zahabi Gholi yang disebutnya sangat bagus. Dia menunjukkan kemampuannya dan kepribadian yang bagus. Itu alasan mengapa dia masuk ke tim utama, tanda Pena menegaskan bahwa karakter Gholi di luar lapangan sama pentingnya dengan kemampuannya di dalam lapangan. Persija Jakarta akan memulai petualangan mereka di Liga 1 musim ini dengan pertandingan pertama yang akan digelar di Jakarta International Stadium pada Sabtu 9 Agustus besok. Pada pertandingan pembuka ini, Macan Kemayoran akan menjamu Barito Putra dan banyak penggemar yang berharap melihat penampilan Zahabi Gholi dalam laga tersebut. Dengan semua pencapaian dan pujian yang diterimanya, Gholi diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi Persija Jakarta di musim yang baru ini. Bikin gempar, Shin Tae-yong bawa penyerang baru berdarah Afrika ke timnas Indonesia. Bagaimana penyerang ini akan mengubah strategi timnas Indonesia dalam duel sengit melawan Arab Saudi dan Australia? Ini detailnya. Shin Tae-yong punya opsi menarik untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 10 September 2024. Opsi tersebut adalah mengandalkan penyerang baru berdarah Afrika, yaitu Ronaldo Kuateh. Ronaldo Kuateh dianggap sebagai penyerang baru karena sudah 2,5 tahun tidak memperkuat timnas Indonesia senior. Terakhir kali ia bermain untuk timnas adalah pada Januari 2022 dalam laga uji coba melawan Timor Leste. Selain itu, Ronaldo Kuateh juga dianggap baru karena ia seperti terlahir kembali setelah pulih dari cedera panjang yang dialaminya sejak pertengahan 2023. Mantan pemain Madura United ini akhirnya kembali bermain sepak bola. Pada musim lalu, Ronaldo Kuateh tidak dimainkan oleh klubnya Bodrum FK di Liga Turki karena cedera. Setelah Bodrum FK promosi ke Liga 1 Turki, Ronaldo memutuskan untuk pindah. Ia memilih berkarir di Liga 1 Thailand bersama Muangthong United. Jika tampil gemilang di sana, bukan tidak mungkin Ronaldo Kuateh akan kembali mengisi lini depan timnas Indonesia. Saat ini timnas Indonesia membutuhkan penyerang handal karena Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen yang dipercaya mengisi lini depan belum tampil maksimal. Meskipun mungkin tidak sebagai penyerang atau winger utama, Ronaldo Kuateh bisa dimainkan sebagai pemain pengganti di babak kedua. Kecepatannya dan ketenangan di depan gawang adalah beberapa kelebihan yang dimiliki oleh pemain berdarah Indonesia Afrika ini. Oleh karena itu, menarik untuk ditunggu keputusan Shin Tae-yong.
Apakah pelatih berusia 53 tahun ini akan memanggil Ronaldo Kuateh untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024? Di luar dugaan, Timnas Australia panik dan terpaksa kontrak pelatih yang pernah kalahkan skuad Garuda. Ketahui alasan mengejutkan yang membuat lawan Timnas Indonesia asuhan Sintayong ketar-ketir. Timnas Australia langsung mengambil langkah strategis dengan mengontrak pelatih yang punya pengalaman mengalahkan Timnas Indonesia sebagai pemain. Ini dilakukan menjelang pertandingan tandang Timnas Australia ke markas Timnas Indonesia pada matchday kedua Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan berlangsung pada 10 September 2024. Menurut laman resmi Timnas Australia, Federasi Sepak Bola Australia baru saja mengontrak Luke Wilkshire sebagai asisten pelatih Graham Arnold di skuad Socceroos julukan Timnas Australia. Sebelum menjabat posisi ini, Luke Wilkshire adalah asisten pelatih Timnas Australia U20. Bisa dibilang, pria berusia 41 tahun ini mendapatkan promosi jabatan. Sebelum menjadi asisten pelatih Timnas Australia U20, Luke Wilkshire melatih klub junior di Australia, yakni Wolves FC dan Central Coast Mariners EE. Luke Wilkshire sendiri merupakan salah satu pesepak bola legenda Australia. Selama 10 tahun, ia membela Timnas Australia dengan mencatat 8 gol dari 78 pertandingan. Dari 78 penampilan tersebut, 2 diantaranya menghadapi Timnas Indonesia. Pertandingan pertama adalah laga uji coba yang diadakan di Australia pada 29 Maret 2005, di mana Australia menang atas Timnas Indonesia, yang saat itu dilatih Peter Whittrich. Pertemuan kedua terjadi pada kualifikasi Piala Asia 2011 di Australia pada 3 Maret 2010, yang berakhir dengan kemenangan tipis untuk skuad Socceroos melawan Timnas Indonesia. Graham Arnold berharap bahwa pengalaman dan strategi dari mantan pemain Dinamo Moskow, FC Twente, dan Feyenoord Rotterdam ini dapat membantu Australia meraih hasil positif saat melawan Timnas Indonesia. Apalagi Timnas Australia berada dalam situasi yang menantang menjelang laga ini. Pertandingan melawan Timnas Indonesia akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, bukan di Gelora Bung Tomo. Bermain di GBK akan membuat jumlah penonton lebih banyak karena kapasitas stadion yang lebih besar dibandingkan di Surabaya. Krisis penonton terungkap. Malaysia obral tiket murah Piala Merdeka 2024 pasca Kim Pen Gon pergi. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dan dampaknya terhadap turnamen? Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM percaya bahwa dukungan para penggemar Timnas Malaysia tidak akan berkurang meski Kim Pen Gon tidak lagi melatih tim tersebut. Menjelang turnamen Merdeka 2024 yang akan digelar bulan depan, Sekretaris Jenderal FAM Datuk Nor Asman Rahman mengungkapkan keyakinannya bahwa pengunduran diri mendadak Kim Pen Gon bulan lalu tidak akan mempengaruhi dukungan penggemar terhadap Timnas Malaysia. Menurutnya, warisan pelatih asal Korea Selatan ini akan diteruskan oleh asisten pelatihnya, Paul Marty Vicente, yang ditunjuk FAM sebagai pelatih kepala sementara. Pandangan FAM sudah baik karena asisten pelatih Paul Marty kini menjabat sebagai pelatih kepala dan tim pelatih lainnya masih tetap ada, kata Nor Asman. Saya rasa tidak ada masalah. Pernyataan tersebut disampaikan Nor Asman saat ditanya apakah FAM merasa khawatir bahwa ketidakhadiran Kim Pen Gon akan memengaruhi dukungan supporter di Piala Merdeka 2024. Piala Merdeka 2024 dijadwalkan berlangsung dari 4 hingga 8 September di Stadion Nasional Bukit Jalil. Dalam undian turnamen yang memasuki edisi ke-43 ini, Timnas Malaysia akan bertemu dengan Filipina, sementara juara bertahan Tajikistan akan menghadapi Lebanon. Dua pertandingan semifinal dijadwalkan pada 4 September dan pemenangnya akan bertanding di final pada 8 September. Menurut laporan dari NST.com, harga tiket untuk Piala Merdeka 2024 tetap sama dengan harga tiket pada laga Timnas Malaysia melawan Taiwan di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Namun penyelenggara Piala Merdeka 2024 tampaknya ingin menarik perhatian dengan menawarkan tiket combo khusus seharga Rp70 yaitu sekitar Rp249.000 yang memungkinkan penonton menyaksikan semua 4 pertandingan turnamen. Tiket combo ini hanya tersedia untuk periode terbatas selama 14 hari mulai 7 Agustus 2024 hingga 20 Agustus 2024. Sementara itu, tiket reguler akan mulai dijual pada 21 Agustus hingga hari pertandingan. Harga tiket untuk setiap hari pertandingan adalah Rp40 sekitar Rp142.000 untuk orang dewasa dan Rp5 atau Rp18.000 untuk anak-anak berusia 6 hingga 12 tahun. Selain itu ada juga tiket dengan harga antara Rp60 atau Rp214.000 hingga Rp80 yaitu Rp285.000 untuk kategori lainnya. Skandal kontroversial. Asisten Kim Sang-sik mengungkapkan mengapa Vietnam harus rekrut pemain licik untuk menghadapi timnas Indonesia lagi. Apa yang sebenarnya mereka takutkan? Asisten pelatih timnas Vietnam, Choi Won Kwon menekankan bahwa timnya membutuhkan pemain yang licik menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Piala AFF atau ASEAN Cup 2024 akan menjadi ajang terakhir bagi timnas Vietnam tahun ini, mengingat mereka telah mengalami serangkaian kegagalan. Oleh karena itu, mereka harus menargetkan prestasi tinggi di turnamen ini, selain menghadapi pertandingan FIFA Matchday pada September dan Oktober 2024. Pelatih baru Vietnam, Kim Sang-sik, membutuhkan skuad terbaik untuk menjaga reputasi sepak bola Vietnam. Dengan memanfaatkan pemain yang ditinggalkan oleh pelatih sebelumnya, Park Hang-seo dan Philippe Troussier, Kim Sang-sik berhasil membawa Vietnam menang atas Filipina di kandang. Namun mereka kemudian kalah dari Irak saat bermain di Basra 2 pertandingan pertama Kim Sang-sik sebagai pelatih baru Vietnam. Karena itu Vietnam perlu memanggil pemain baru untuk memperkuat tim nasional, seiring dengan berkurangnya kekuatan generasi sebelumnya. Kriteria pemain yang dibutuhkan diungkapkan oleh Choi Won Kwon, asisten pelatih timnas Vietnam dan tangan kanan Kim Sang-sik. Salah satu kriteria yang menarik adalah kebutuhan akan striker yang licik. Selain striker, Vietnam juga membutuhkan bek tengah dengan postur tinggi dan gelandang yang teknis. Dari sudut pandang profesional staf pelatih, kami membutuhkan pemain untuk bermain sebagai bek tengah harus tinggi, ujar Choi Won Kwon. Dan pemain sebagai gelandang kanan teknis. Serta striker pemain di posisi ini harus bisa bermain licik, jelas Choi Won. Menarik untuk ditunggu seperti apa striker licik yang akan didapatkan timnas Vietnam nanti. Menurut laporan yang sama, Kim Sang-sik akan mengumpulkan para pemain pada 31 Agustus untuk persiapan FIFA Matchday. Sementara itu di Piala AFF nanti, Vietnam akan melakoni laga kandang pertama pada 16 Desember 2024 melawan timnas Indonesia. Timnas Indonesia telah menjadi mimpi buruk bagi Vietnam sejak awal tahun ini, dan bukan tidak mungkin mereka akan memberikan kekalahan lagi. Tahun 2024 terasa seperti mimpi buruk bagi Vietnam dengan kekalahan demi kekalahan dari Timnas Indonesia. Dimulai dari Piala Asia Senior, Vietnam kalah 0-1 dari Indonesia di fase grup. Berlanjut ke kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka kalah 1-0 di Gelora Bung Karno dan kemudian terbantai 0-3 di kandang sendiri di Stadion Maidin. Nah kan, iya kan? Bagaimana gebrakan Shin Tae-yong membuat FAM terguncang dan timnas Malaysia langsung mencontek strategi timnas Indonesia, apa yang membuat mereka terpana? Gebrakan Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menarik perhatian Federasi Sepak Bola Malaysia. FAM berencana agar timnas Malaysia lebih sering bertanding melawan tim-tim yang berada di peringkat 100 dunia seperti yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia. Rencana ini disampaikan oleh Wakil Presiden FAM, Moh Firdaus Mohamad. Ia berpendapat bahwa untuk meningkatkan peringkat FIFA Timnas Malaysia, skuad Harimau Malaya harus rutin berhadapan dengan tim peringkat 100 dunia.
Sebagai contoh, timnas Indonesia pernah berani menghadapi juara Piala Dunia 2022, Argentina. Meskipun kalah, timnas Indonesia mendapatkan banyak pengalaman berharga dari pertandingan tersebut. Kami berharap suatu hari nanti FAM akan memikirkan untuk menghadapi tim peringkat 100 dunia. Sebab meskipun kami menang, koleksi poin peringkat FIFA tidak akan naik signifikan jika musuh tim rendah, kata Mo Firdaus. Jadi, kami harus mengambil pendekatan yang berani. Kita melihat Indonesia yang berani menghadapi tim sekelas juara dunia Argentina. Itu adalah exposure yang memungkinkan pemain kami mendapatkan banyak pengalaman, lanjut Mo Firdaus. Timnas Malaysia akan menjadi tuan rumah turnamen Pesta Bola Merdeka 2024 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada 4 hingga 10 September 2024. Selain timnas Malaysia, peserta turnamen ini adalah Filipina yang kini menempati peringkat 147 dunia, Lebanon 117 dan Tajikistan 102. Skuad asuhan Paul Marty Vicente akan menghadapi Filipina di semifinal. Jika menang, mereka akan melawan pemenang laga Lebanon versus Tajikistan di final Pesta Bola Merdeka 2024. Melihat peringkat calon lawan Malaysia, tidak ada satupun yang berada di peringkat 100 dunia. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Mo Firdaus Mohamed. Menurut saya ini bukan hanya soal peringkat atau menjadi juara, namun exposure bagi timnas Malaysia itu penting. Kami berharap ke depan kami bisa mendapatkan lawan yang lebih baik, tepatnya tim peringkat 100 dunia, tutup Mo Firdaus. Rahasia besar terungkap. Nova Arianto ungkap bagaimana ia meniru resep Shin Tae-yong membuat timnas Indonesia menjadi kekuatan yang mengguncang dunia sepak bola. Temukan fakta menariknya di sini. Nova Arianto mengungkapkan bahwa banyak pelajaran berharga yang dia dapatkan dari Shin Tae-yong. Keduanya telah bekerja sama dengan sukses dalam mengembangkan timnas Indonesia hingga mencapai tahap ini. Nova sebelumnya mendampingi Coach Shin dalam proses pembangunan timnas di semua kelompok umur. Saat ini, Nova akan fokus pada timnas U17 Indonesia, sementara Shin Tae-yong telah melanjutkan perjalanan karirnya. Meski mereka berpisah, Nova masih menerapkan beberapa pendekatan yang dipopulerkan oleh Coach Shin untuk memimpin Garuda Asia. Menurut Nova, banyak pelajaran yang dia serap dari pengalaman bekerja dengan Coach Shin. Selain itu, dia juga belajar dari metode pelatih Indra Syafri yang dikenal sukses dalam mengelola timnas kelompok umur dan meraih berbagai prestasi. Selama ini, saya berkesempatan bekerja bersama Coach Indra dan Shin Tae-yong. Keduanya merupakan role model saya dalam melatih, kata Nova Arianto. Karena telah bekerja cukup lama bersama Coach Shin, Nova banyak berkomunikasi dengan Coach Shin dan mempelajari berbagai aspek dalam membangun tim yang kuat. Salah satu pelajaran penting yang dia ambil adalah pentingnya disiplin. Nova menyebutkan bahwa Coach Shin selalu menekankan aspek disiplin kepada semua pemainnya. Banyak hal yang bisa saya ceritakan secara rinci, tetapi yang paling saya ambil dari Shin Tae-yong adalah tentang disiplin, ujar Nova. Nova percaya bahwa aspek mental adalah fondasi penting bagi para pemain. Dia menekankan pentingnya pemain untuk selalu bertarung dengan sepenuh hati di lapangan, serta tidak merasa takut saat menghadapi lawan yang lebih kuat, terutama dalam hal mengubah mindset mental pemain. Mungkin saat Coach Shin datang, dia melihat bahwa mental pemain Indonesia cenderung mudah menyerah, ujar Nova. Dalam 4 tahun terakhir, pemain timnas Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan. Skuad Garuda kini tampil lebih percaya diri menghadapi tim-tim yang memiliki kualitas dan kekuatan fisik yang lebih baik. Keikutsertaan Indonesia di Piala Asia Senior dan Piala Asia U23 membuktikan bahwa dengan mental yang sudah terbentuk, Indonesia mampu memberikan perlawanan maksimal. Keberhasilan Shin dalam 4 tahun terakhir, terutama dalam membentuk mental pemain, menjadi referensi utama bagi saya dalam melatih, pungkas Nova. Bongkar rahasia besar. Pemain baru Persib Bandung Mailson 5 ternyata memiliki koneksi misterius dengan Indonesia. Apakah dia bisa dinaturalisasi dan menjadi senjata rahasia timnas Indonesia di era Shin Tae-yong? Mailson 5, pemain asing Persib Bandung, tengah menjadi perhatian publik.
Pemain yang berpaspor Belanda ini diketahui memiliki hubungan erat dengan Indonesia. Tak heran banyak yang bertanya-tanya apakah Mailson 5 bisa memperkuat timnas Indonesia yang kini dilatih oleh Shin Tae-yong. Mailson 5 adalah salah satu pemain asing yang direkrut oleh Persib Bandung untuk menghadapi musim ini. Yang menarik, Mailson memiliki kekasih yang berasal dari Indonesia dan faktor ini cukup berpengaruh dalam keputusannya bergabung dengan Persib Bandung. Saya tahu ada pemain dari Belanda di sini yang membawa Persib juara musim lalu dan lolos ke turnamen Asia. Hal ini membuat saya sangat tertarik, ujar 5 di channel YouTube Persib. Saya tahu ini klub besar dengan basis penggemar yang besar. Sebelum berangkat ke sini, saya melihat banyak sekali video tentang Persib. Jujur saja, ini salah satu mimpi saya untuk bermain di Indonesia, terutama karena kekasih saya memiliki darah keturunan Indonesia, jelas 5. Meskipun memiliki pasangan yang berasal dari Indonesia, hal ini tidak serta-merta membuat Mailson 5 bisa memperkuat skuad Garuda. Sebab pemain kelahiran Den Haag Belanda ini tidak memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarganya. Mailson 5 sendiri baru didatangkan oleh Persib Bandung untuk menambah kekuatan tim menghadapi musim kompetisi yang baru. Keberadaannya di Persib diharapkan bisa memberikan kontribusi positif bagi tim dan membawa Persib meraih prestasi lebih tinggi. Namun untuk bisa memperkuat timnas Indonesia ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi seperti memiliki garis keturunan Indonesia atau melalui proses naturalisasi yang diatur oleh Federasi Sepak Bola Indonesia. Meskipun demikian, kehadiran Mailson di Persib Bandung tetap menjadi berita baik bagi klub dan para penggemarnya. Mailson juga menyadari betapa besar ekspektasi yang ada padanya. Namun dengan tekad dan semangat yang dimilikinya, Mailson yakin bisa memberikan yang terbaik untuk Persib Bandung dan membuktikan kemampuan dan dedikasinya sebagai seorang pemain profesional.